tutorial kita sekali lagi kasih paham siapa kita. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Disha Putriani, NIM 091. Halo, perkenalkan nama aku Taskia Nadiatul Salma, NIM 082. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahmania dari 074. Halo, perkenalkan aku Nabila Dorani dengan NIM 061. Halo, aku Leksa Pangesti dengan NIM 079. Hai, dan saya Putri Puspita Mbasari dengan NIM 067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin dengan NIM A510240070. Oke, baik anak-anak, kita selesaikan materi pada siang hari ini. Kita lanjut minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu paham gak sih tadi yang dijelasin Bu Putri? Enggak. Sama, soalnya Bu Putri cuma jelasin doang materinya, kita tuh gak dikasih kayak tugas gitu loh buat kelompokan atau praktek yang bikin kita tambah paham lagi tentang materinya. Dari studi kasus yang telah ditampilkan, yaitu pembelajaran terlalu fokus kepada guru sehingga muncullah teori belajar progresivisme. Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang muncul di awal abad ke-20 di Amerika Serikat sebagai respon terhadap pendidikan tradisional yang terlalu menekankan disiplin dan hafalan. Aliran ini fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah melalui pengalaman langsung. Menurut Brubaker, progresivisme berkaitan dengan kemajuan alami dan perubahan nyata, bukan sekadar pemahaman realitas. Progresivisme menekankan bahwa pendidikan harus melibatkan aktivitas yang mendorong peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan mengambil keputusan yang tepat. Berdasarkan pemikiran John Dewey, progresivisme menolak pengajaran satu arah dan lebih menekankan pengalaman nyata serta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Juga disebut environmentalisme karena pengaruh lingkungan terhadap pembinaan kepribadian. Selanjutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik dari teori belajar progresivisme. Yang pertama adalah pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa depan. Yang kedua, percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. Yang ketiga yaitu progres yang menjadi inti perhatiannya, maka ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bagian utama dari kebudayaan, yaitu ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Yang keempat, progresivisme adalah satu filsafat transisi antara dua konfigurasi kebudayaan yang besar. Progresivisme adalah rasionalisasi mayor daripada suatu kebudayaan, yakni perubahan yang cepat dari pola-pola kebudayaan barat yang diwarisi dan dicapai dari masa ke masa, dan perubahan yang cepat menuju pola-pola kebudayaan baru yang sedang dalam proses pembinaan untuk masa depan. Yang kelima, progresivisme sebagai ajaran filsafat merupakan watak yang dapat digolongkan ke negatif dan diagnosis, yakni bersifat anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk seperti agama, moral, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, positif dan remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensial alamiah, terutama kekuatan-kekuatan self-regeneratif diperbarui sendiri untuk menghadapi dan mengatasi semua problem hidup. Berikut adalah contoh penerapan teori progresivisme dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman seperti menulis cerita tentang libur semester untuk mengasah keterampilan menulis berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian, menceritakan di depan kelas tentang kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa yang dipelajari. Yang kedua, kemandirian dan fleksibilitas, seperti memberikan tugas esai bebas dengan pilihan tema sesuai minat siswa. Kemudian, belajar melalui buku dan media digital yang memungkinkan siswa mengatur sendiri tempo belajarnya. Yang ketiga, kolaborasi dan diskusi,
seperti diskusi kelompok tentang materi dalam bahasa yang dipelajari. Kemudian menulis cerita bersama dalam kelompok, kemudian dibacakannya di depan kelas. Yang keempat yaitu pembelajaran kontekstual dan relevan seperti permainan peran role play dalam situasi sehari-hari seperti simulasi wawancara kerja atau percakapan di restoran. Lalu ada juga seperti analisis teks dari media populer seperti artikel berita, lirik lagu, atau film untuk memahami bahasa dalam konteks nyata. Yang kelima yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif seperti membuat resensi buku atau film dengan sudut pandang pribadi. Lalu ada juga menulis puisi atau cerpen dengan tema kebebasan berekspresi. Dengan pendekatan ini, siswa lebih aktif, mandiri, dan mampu menghubungkan pembelajaran bahasa dengan kehidupan nyata. Maka dari itu, kurikulum yang sesuai dengan prinsip teori progresivisme adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sejalan dengan prinsip progresivisme dalam pendidikan yang menekankan pembelajaran, berfokus pada pengembangan individu, minat, dan kebutuhan siswa, serta keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar. Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi anak untuk mengenali dan mengembangkan bakat mereka sejak dini sesuai dengan pendekatan progresivisme yang adaptif terhadap perubahan dan pengalaman. Progresivisme menganggap pendidikan sebagai proses berkelanjutan yang relevan dengan kehidupan nyata, dan kurikulum merdeka juga mengutamakan materi esensial yang sesuai dengan perkembangan zaman, memberikan fleksibilitas dalam memilih topik yang mendukung minat siswa. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya pengembangan karakter dan keterampilan praktis yang membantu siswa menghadapi tantangan di masa depan dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan demikian, kurikulum merdeka dan aliran progresivisme memiliki kesamaan dalam menciptakan pembelajaran yang relevan, menyeluruh, dan berorientasi dalam perkembangan holistik siswa. Kesimpulan dari pemaparan teori progresivisme adalah menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, pemikiran kritis, dan kemandirian siswa agar siap menghadapi perubahan zaman. Dalam pembelajaran bahasa, pendekatan ini diterapkan melalui diskusi, kolaborasi, serta analisis kontekstual untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan praktis. Kurikulum merdeka sejalan dengan progresivisme karena memberikan fleksibilitas dalam belajar, menyesuaikan materi dengan minat siswa, serta menekankan pengembangan karakter. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk individu yang inovatif dan berkontribusi dalam masyarakat. Sekian video penjelasan tentang teori progresivisme, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.